materinya. Prefer yang basic banget. Atau kita masuk ke yang agak advance. Gimana cara bikin polling? Aku nggak ngerti lagi di sini gimana. Ya udah angkat tangan aja deh. Ya udah vote di chat boleh. Prefer mana nih? Oke, yang lebih advance. Satu, dua, tiga. Wih, udah pro ini mah nggak usah bedain needs wants lagi. Advance, advance. Oke, ya udah. Kayak ini udah setengah setengah suara lah ya, setengah forum kayaknya udah advance ya. Oke, aku prefer kita ngalir aja ya, kayak diskusi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, monggo banget di chat aja atau interupsi langsung juga boleh. Em, Intinya kalau ada pertanyaan ya langsung aja lah ya. Mungkin salam kenal kali ya. Aku lupa main gas aja ke materi. Eh, Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat sebelumnya dan sudah kenal. Saya Eliza, yang kalian mungkin teman-teman lebih tahu istrinya Kogren, ya kan? Eh, Day to day kerjaanku berurusan dengan duit. Jadi kalau kata orang, aku hamba uang, suaminya hamba Tuhan, gitu. Canda ya guys. Oke, kita masuk ke materi aja. Wait, sebentar saya share screen. Oke, semoga terlihat aman, kelihatan. Kelihatannya, thank you. Oh ya, itu bahkan masih ada nama kantornya, tapi kalian abaikan aja ya. Jadi ini yang materi yang lebih advance ya teman-teman. Hmm, Mostly nanti kita akan berbicara tentang gimana caranya ngatur uang dan mencapai tujuan keuangan kita. Yang pasti setiap teman-teman dapatkan pasti yang namanya gaji tiap bulan karena teman-teman udah kerja ya kan, ataupun yang mungkin pengusaha gitu ya kayak Ciela sama Coabet gitu kan, pasti tetap dapat income, inflow gitu kan, setiap at least setiap bulannya itu ada. Nah, teman-teman, mungkin aku ini yang agak unik ya sebenarnya. Setiap kali gajian itu sebenarnya diharapkan atau kalau bisa itu nggak langsung habis, nggak langsung habis karena banyak orang yang kayak ngerasa oke, aku udah gajian hari ini gajinya segini, hari ini bulan ini gajinya sekian, nominal gitu ya, harus habis nih gitu kan, rasanya kalau rekening itu belum ke nol agak cenat-cenut gitu, pengen jajan gitu ya. Nah kalau aku prefer atau kalau aku sangat menyarankan teman-teman untuk tidak langsung habis semua. Kenapa? Karena gajinya ini kita bisa pakai untuk mencapai yang namanya tujuan keuangan. Nah, untuk tujuan keuangan ini sendiri, beda orang, beda juga tujuan keuangannya. Kayak misalnya teman-teman di sini, pasti punya goals atau pasti punya mimpi keuangan yang beda-beda juga. Mungkin teman-teman boleh kali chat ya, chat di chatnya, ketik di chat, kira-kira tujuan keuangan teman-teman tuh apa? Kalau belum kepikiran, coba direnungkan. Kira-kira dalam 1 tahun ke depan, atau dalam 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa sih yang mau dicapai? Misalnya mau menikah gitu kan, perlu duit dong ya kan buat nikah, buat resepsi. Berarti ya kemungkinan ada rencana menikah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, gitu. Kalau aku, mati lu. Kalau aku misalnya contoh ya, aku persiapan untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, dana renovasi rumah dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu punya tujuan keuangan yang beda-beda. Kalau teman-teman gimana nih? Tujuan keuangannya apa kira-kira? Udah pernah kepikiran belum? Boleh kali di-share ya, di-spill dulu tujuan keuangan masing-masing. Boleh di kolom chat atau boleh unmute juga nggak apa-apa. Wah, beli rumah. Kak Thomas mau beli rumah ya. Kira-kira dalam berapa tahun? Coba direnungkan kembali dalam tahun keberapa mau mencapai tujuan keuangan tersebut misalnya. Yang lain, ada yang mau nikah. Ini mah Kak Thomas juga yang mau nikah tahun depan. Oke, berarti harus persiapan uang buat resepsi, ya kan? Buat nikah. Ini kenapa pada nembak-nembakan doang ya nih, mau nikah. Banyak yang mau nikah ya.
Habis nikah berarti ada nih generasi selanjutnya dari HN3. Kalau sekarang kan ada Diel ya. Diel nanti melanjutkan HN3-nya. Nanti dilanjutkan oleh ada Abdiel katanya. Jadi yang lain nanti nyusul ya. Oke, anyway, kita lanjut. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan tadi teman-teman, kita perlu yang namanya beberapa langkah kecil lah ya. Mulai dari ngatur arus kas, ngatur yang namanya pemasukan dan pengeluaran. Ini yang namanya cash flow. Ya, berapa banyak sih uang yang kita dapat, gajiannya kita, dan berapa sih yang kita keluarin, gitu kan? Terus yang kedua adalah kita harus bisa menyiapkan yang namanya dana darurat. Jadi sebelum kita mencapai tujuan keuangan, bahkan sebenarnya dana darurat itu pun bagian dari tujuan keuangan. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, belum punya dana darurat, aku suggest teman-teman mulai untuk bangun dana darurat ini, ya. Eh, Formula yang paling gampang adalah pengeluaran, ya, pengeluaran setiap bulan dikali dengan eh apa ya namanya status. Jadi kalau misalnya single ya atau tanggungannya itu cuma diri sendiri, berarti bisa dikali 3. Jadi 3 dikali eh, pengeluaran 1 bulan. Misalnya pengeluaran 1 bulan itu 3 juta, ya kan? Dikali 3 berarti dana darurat yang diperlukan adalah 9 juta. Kalau punya pasangan atau punya tanggungan 1 orang, maka dikali 6. Ya, kalau tanggungannya 2 orang, berarti dikali 9 dan seterusnya. Jadi kelipatan 3 3 3 gitu. Itu dana darurat. Nah, selanjutnya baru kita mencapai yang namanya atau mempersiapkan tujuan keuangan. Lewat apa? Lewat investasi. Gitu. Nanti ini di belakang aku akan share soal investasinya. Nah, untuk menemukan gitu ya tujuan keuangan atau mimpi keuangan yang kita prefer tadi, yang kita mau capai gitu ya. Pertama kita harus menentukan apa tujuan keuangannya. Makanya tadi aku tanya, kira-kira teman-teman punya eh apa yang mau dicapai gitu. Pengen apa gitu kan dalam 1 tahun, 3 tahun ke depan. Kira-kira apa yang mau disiapkan, apa yang menjadi goals dari teman-teman. Setelah dapat apanya, nah sekarang kita mulai mencari tahu berapa kira-kira uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kayak misalnya, tadi aku mau nyiapin dana pendidikan anak. Berarti aku udah harus ngira-ngira nih, udah harus punya tujuan kira-kira bakal sekolahnya di mana. Kalau sekolahnya nasional butuh dananya sekian. Kalau internasional kira-kira sekian. Gitu. Jadi udah punya kira-kira gambaran berapa sih dana yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah ini yang paling penting sebenarnya yang sering orang lupa, yaitu kapan, berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, gitu kan? Eh apa namanya jangka waktu atau periodenya untuk mencapai mimpi atau goals tadi. Ya karena beda beda waktu, beda juga investasi atau instrumen yang cocok gitu. Jadi makin pendek, biasanya makin pendek jangka waktunya, itu kita harus makin memilih investasi yang rendah risiko. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya masih panjang banget, misalnya kayak mau pensiun gitu kan, pensiun masih 30-an tahun lagi. Nah, berarti kita bisa pilih yang lebih berisiko tinggi. Gitu ya. Nah, tadi kan aku bilang tentukan berapa gitu kan, targetnya kira-kira berapa. Nah, ini selanjutnya aku kasih biar kita nggak pusing ngitung sebenarnya ya. Kita pakai aja alat yang udah ada disediain gitu ya. Namanya investment calculator. Teman-teman bisa scan QR yang di situ atau boleh juga googling langsung aja investment calculator nanti keluar. Terus ini aku pakai contoh ya. Di sini aku pakai contoh perlu dana 40 juta untuk uang pangkal sekolah anak. Ya, ini literally bener ya guys. Jadi uang pangkal sekolah itu mahal banget ya ternyata. Jadi misalnya 40 juta gitu kan, aku butuh untuk 3 tahun lagi. Anaknya misalnya masuk SD 3 tahun lagi misalnya ya. Jadi eh kita udah punya nih targetnya, ya kan? Di sini mana ya pointer? Caranya. Ah, muncul ya. Nah, ini aku udah punya target ya, 40 juta. Masukin ke sini. Terus kondisinya sekarang belum punya nih tabungannya masih nol. Nih biarin aja jadi nol. Terus setelah berapa lama, berapa tahun kita mau mencapai, atau berapa lama lagi anaknya sekolah misalnya, atau berapa lama lagi mau nikah gitu kan, masukin ke sini.
ya kan? Kalau di sini contohnya 3 tahun, jadi masukin 3 tahun. Kemudian return rate ini adalah kira-kira return atau eh, bunga atau kinerja investasi yang akan kita invest tuh berapa persen sih? Ya, aku ambil 5% karena rata-rata investasi di Indonesia itu hampir kurang lebih angkanya di 5%, ya jadi taruh aja 5%. Kemudian compound itu adalah dalam setiap setiap bulan atau setiap tahun kita mau nabung, ya kan? Tiap bulan atau tiap tahun biasanya. Nah, kalau aku contohnya di sini tiap bulan, karena kan gajiannya tiap bulan, jadi dari sebagian gaji itu yang di invest. Jadi di sini aku taruhnya monthly, ya. Kemudian kita taruhnya atau kita investnya itu di awal bulan atau akhir bulan. Di sini aku pilihnya akhir bulan, jadi N, karena gajiannya di akhir, ya. Setiap bulannya tadi. Terus tinggal klik aja calculate, nanti di sini akan keluar berapa sih nominal yang harus kita invest setiap bulannya. Untuk case yang ini, untuk contoh yang sekarang, dengan total atau target dananya 40 juta dalam 3 tahun mendatang, kita perlu investasi 1,03 juta. Ya, 1.030.000 lah ya kurang lebih, atau genepin aja jadi 1.035.000 misalnya. Setiap bulan di aset investasi yang returnnya 5%. Gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita memilih tadi ya, kita milih aset investasinya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa investasi itu tuh ibarat kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi apa ya, benar-benar kita memilih instrumen yang sesuai dengan targetnya kita. Jangan karena pengen cepet gitu ya, nggak ada yang namanya investasi bikin cepet kaya, itu nggak ada. Semuanya yang pasti butuh proses gitu ya. Nah, untuk memilih untuk memilih kendaraan investasi yang sesuai dengan tujuan keuangannya, itu kita bagi berdasarkan jangka waktu mencapai tujuan keuangannya. Jadi misalnya, kalau kita mau capai dalam 1-3 tahun ke depan, teman-teman bisa consider deposito atau reksadana pasar uang, atau bisa juga sebenarnya obligasi pemerintah tapi yang jangka pendek kayak FR dan lain-lain. Lalu kalau misalnya masih lama deh, masih 3-5 tahun lagi buat mencapai goalsnya tadi, berarti bisa pakai obligasi pemerintah, reksadana pendapatan tetap, ataupun emas gitu ya. Bukan emas Thomas, emas beneran yang ini ya, logam mulia ya. Kalau lebih dari 5 tahun, mau pensiun misalnya, atau buat dana kuliah anak misalnya, atau mau ngapain lagi, yang lebih dari 5 tahun lah ya, itu bisa consider taruh di saham, reksadana saham ataupun reksadana campuran, gitu. Jadi benar-benar kita bagi, makin panjang jangka waktu investasinya, maka semakin berisiko juga aset yang bisa kita pilih. Tapi kalau makin deket, makin pendek, kita harus memilih yang risikonya rendah. Kenapa? Karena kita nggak mau tujuan keuangan kita jadi nggak tercapai karena kita pilihnya yang berisiko tinggi dengan harapan returnnya tinggi. Contoh ya, misalnya tadi Kak Thomas mau merit setahun lagi. All in tuh dia ke saham misalnya ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. All in ke saham misalnya. Dana 100 juta. 100 juta. Tadi udah all in ke saham, terus kita nggak tahu kan tahun depan itu bakal gimana. Let's say misalnya anjlok, teramnya murka misalnya, dipasang lagi tarif yang tinggi, anjlok sahamnya. Jadi batal nikah gitu kan, karena uangnya yang di saham anjlok. Nah, itu yang kita mau hindari. Makanya semakin pendek jangka waktu investasinya, kita harus memilih instrumen investasi yang semakin rendah risiko. Makanya kita bisa pilih contoh deposito, reksadana pasar uang, ataupun obligasi pemerintah yang tenornya lebih pendek. Gitu ya. Nah, ini cara ya, nanti cara di belakang. Ini adalah pro dan kontra dari investasi yang jangka pendek tadi, yang 1-3 tahun, ya deposito ataupun reksadana pasar uang. Biasanya untuk kinerjanya, teman-teman juga mesti ingat ini,
high risk high return gitu. Ini sering banget di mention gitu ya kalau lagi seminar investasi dan lain sebagainya, high risk high return. Makanya kalau yang risikonya rendah tentu returnnya pun rendah. Nah, untuk reksadana pasar uang dan juga deposito kinerjanya itu tergantung suku bunga, kalau di Indonesia berarti tergantung suku bunga BI ya. Kurang lebih sebenarnya untuk tahun ini ya, tahun ini kurang lebih ada di 5%-an gitu ya. Tapi dengan catatan kalau suku bunganya naik berarti returnnya naik, atau bunga kita naik juga, bentar ya. Sebaliknya ketika suku bunga turun maka return akan turun juga. Jadi mesti cek juga gitu ya, suku bunga ini sekarang arahnya lagi gimana gitu kan. Apakah kita bisa taruh terus kita juga mesti bandingin misalnya kan antara bank satu dengan bank lainnya, karena beda bank kadang beda juga bunga depositonya. Dari sisi pro-nya, keuntungan ketika kita berinvestasi di deposito ataupun di reksadana pasar uang, yang pertama adalah dia ini sangat gampang dicairkan atau dia tuh liquid. Jadi misalnya teman-teman butuh dananya 2 hari lagi, besok itu udah bisa masuk ke rekening kita gitu ya. Terus kinerjanya itu cenderung stabil. Apa ya? Kalau boleh dibilang grafik itu garis lurus ke atas. Ya, kalau ada reksadana pasar uang yang garisnya nggak lurus ke atas, itu teman-teman mesti apa ya, caution, maksudnya mulai warning gitu, ini ada apa dengan fundnya gitu kan, karena biasanya reksadana pasar uang tuh garisnya lurus ke atas ya. Kalau dia garisnya meliuk-liuk itu bukan pasar uang berarti isinya ya. Terus reksadana pasar uang dan deposito tadi itu sangat cocok untuk teman-teman yang baru mulai investasi, benar-benar pemula, dan juga profil risikonya adalah konservatif. Konservatif tuh meaning adalah dia sangat takut sama yang namanya volatilitas atau naik turunnya harga ya, dan juga dia paling nggak mau kehilangan pokoknya. Jadi misalnya dia punya dana 100 juta, dia nggak mau sampai 100 jutanya itu hilang, nggak mau sampai ada kerugian lah istilahnya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang profil risikonya adalah konservatif. Nah, tapi selain keuntungannya tadi ada juga cons-nya gitu ya. Cons-nya adalah untuk investasi reksadana pasar uang dan juga deposito ini agak kurang cocok untuk investasi jangka panjang karena ya returnnya terlalu rendah. Kadang bisa eh, apa ya namanya, termakan inflasi gitu, inflasinya lebih tinggi, si return atau bunganya deposito itu nggak seberapa, jadi akhirnya kita kalah sama inflasi dan ya ujung-ujungnya bisa aja tujuan keuangan kita jadi kurang tercapai gitu. Dan juga kinerjanya tentu lebih rendah dibandingkan saham ataupun obligasi karena balik lagi high risk high return, berarti low risk low return juga gitu ya. Nah, ini untuk yang edisi 3-5 tahun, berarti tadi ada emas dan ada juga obligasi. Ini aku bahas dulu yang emas ya. Kayaknya lagi hype banget emas belakangan ini karena orang-orang sampai kayak ngantri. Contoh let's say di apa tuh, kok aku jadi lupa, di PIM ya kalau nggak salah ya. Itu orang-orang berbondong-bondong ngantri kayak FOMO banget. Even yang di luar negeri pun sama, FOMO juga. Orang-orang tuh kayak, ah kita harus beli emas gitu. Dan kalau ada teman-teman yang pegang emas, itu pasti udah ngerasain returnnya udah lebih dari 20% dari awal tahun ini. Kenapa? Kenapa sih emas tuh bisa se-wow itu tahun ini? Karena basically emas itu adalah safe haven asset. Safe haven asset itu adalah aset yang paling dicari atau yang paling aman ketika ada krisis ataupun ketidakpastian yang meningkat. Teman-teman pasti dari awal tahun ini itu udah mulai ada yang namanya semi krisis lah ya, kalau boleh dibilang semi krisis ataupun ketidakpastian yang meningkat. Datang dari mana? Dari US, dari Trump gitu kan. Sejak Trump dilantik mulai tuh dengan segala statementnya, segala pidatonya itu semua meningkatkan kekhawatiran dan juga ketidakpastian di ekonomi. Nggak cuma ekonomi US tapi ekonomi global. Jadi benar-benar dia memporak-porak memporak
porandakan ekonomi di seluruh dunia. Jadi ketika ketidakpastian meningkat, udah pasti itu udah harga mati, emas harganya pasti naik. Gitu ya. Nah, keuntungan dari kalau kita investasi emas itu adalah emas itu sangat liquid. Sama juga liquid kayak reksadana tadi, mudah dijual dan dibeli. Kalau misalnya teman-teman invest yang di digital, berarti tinggal jual aja di aplikasi. Beli juga bisa di aplikasi. Nah, untuk nilainya sendiri atau harganya itu juga cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Dan emas ini biasanya dijadikan proteksi dana gitu ya. Jadi untuk apa ya, ngekip nilainya supaya nggak kemakan inflasi itu juga bisa dalam jangka panjang ketika berinvestasi emas. Dan emas ini juga cocok untuk investor yang pemula ataupun yang profil risikonya cenderung moderat. Kalau moderat ini beda sama yang konservatif tadi adalah, kalau konservatif dia takut banget uangnya hilang. Kalau moderat dia udah mulai berani lah ngambil risiko dikit. Jadi kalau ada volatility, ada fluktuasi atau naik turunnya harga, itu dia masih bisa lah, masih bisa terima. Yang penting trennya dalam jangka panjang itu dia masih trennya kenaikan, gitu ya. Tapi di balik pro-nya tentu ada cons-nya ketika membeli emas atau berinvestasi emas. Yang pertama adalah nggak ada passive income-nya. Jadi emas itu kan nggak menghasilkan bunga setiap bulan. Beda sama yang tadi kan, reksadana pasar uang ataupun apa namanya, deposito itu ada bunganya yang kita bisa lihat gitu kan, kelihatan. Kalau emas kan nggak ada, jadi kita beli benar-benar untuk simpen, ketika kita jual baru kita dapat returnnya gitu ya. Nggak ada pendapatan rutin, satu. Yang kedua adalah dari sisi penyimpanan yang cukup sulit gitu kan. Kalau misalnya beli yang fisik, berarti kita harus punya safe deposit box misalnya. Kalau taruh di rumah takutnya ada sesuatu yang tidak kita duga misalnya terjadi terus hilang. Terus ada yang namanya spread jual ataupun beli. Jadi emas ini uniknya teman-teman, tutup pintunya. Uniknya adalah ketika kita beli emas, kita itu udah otomatis rugi di depan. Ketika kita baru beli emas, kita tuh langsung rugi di depan. Kenapa? Karena misalnya hari ini beli emas, hari ini juga mau jual, kita udah pasti rugi. Karena ada spread jual dan beli tadi. Jadi harga beli itu udah pasti lebih tinggi dibanding harga jual. Gitu, itu yang namanya spread, selisih. Spread tuh selisih. Selisih antara harga jual dan harga beli. Kalau emas, harga beli pasti lebih tinggi daripada harga jual. Apalagi kalau kita belinya yang perhiasan. Perhiasan itu kadang nggak murni 100% emas. Dan juga ada biaya, apa sih namanya, biaya untuk bikin perhiasannya. Jadi ada makin tinggi gitu loh spreadnya, nggak cuman dari sisi emasnya tapi dari sisi apa namanya tuh, kalau teknisi lah ya, bahasa gampangnya teknisi, ketika dia membuat si perhiasannya itu kan ada biaya yang perlu kita bayar gitu kan. Jadi kalau aku boleh saran, kalau memang teman-teman mau beli emas, better belinya beneran emas yang logam mulia ya, logam mulia entah itu antam atau di Pegadaian, dibanding belinya yang perhiasan. Karena ada spread jual beli tadi yang cukup tinggi kalau di perhiasan. Bahkan yang fisik pun itu juga ada biaya, selain dari spread ada biaya cetak biasanya. Biaya cetak dari apa namanya, antamnya ataupun dari si siapa namanya, pegadaiannya. Cara lainnya adalah teman-teman bisa pakai yang digital. Digital tuh juga udah banyak, tapi memang aku belum explore lebih jauh ya. Tapi setahu aku, kalau yang digital itu bisa di Pegadaian ataupun bisa di Peluang sekarang. Kalau yang di aplikasi gitu. Jadi kalau emang nggak mau ribet nyimpen emasnya, bisa juga consider yang emas digital gitu ya. Ini untuk yang emas. Selanjutnya adalah, kok ada yang hilang kayaknya. Oh enggak. Selanjutnya ini untuk yang jangka panjang ya, baik itu saham, yang pokoknya isiannya ada saham lah ya, ada saham-saham. Biasanya harga saham ini tergantung kondisi ekonomi, permintaan dan penawaran, dan juga kinerja perusahaannya ya. Kalau reksadana biasanya juga dipengaruhi oleh kemampuan manajer investasinya ketika dia mengelola fund, mengelola reksadananya gitu ya. Jadi kalau dari sisi saham ya, saham itu juga sama liquid, gampang dijual, terutama untuk saham-saham yang memang sudah
blue chip gitu ya, yang benar-benar udah terkenal, well known, kayak misalnya BCA, BRI, Mandiri, BNI, Telkom, siapa lagi, Astra dan lain-lain yang namanya tuh udah gede-gede gitu ya. Kalau untuk nilainya sebenarnya, tunggu ya, sorry ya, ini kayaknya ada yang nggak ada ada yang tidak teredit kayaknya ya, mohon maaf. Jadi ini sorry diabaikan aja untuk slide-nya, tapi kurang lebih kalau untuk saham, selain dari sisi liquid, yang kedua adalah ada yang namanya dividen, pendapatan rutin tadi. Kalau emas kan tadi nggak ada ya, benar-benar kita dapat income-nya itu setelah nanti dijual gitu kan. Kalau saham ada yang namanya dividen, biasanya dibagi per quarter, per 3 bulan gitu kan, kita dapat dividen sesuai dengan jumlah lot yang kita pegang. Ada juga potensi capital gain. Capital gain itu selisih harga jual dengan harga beli. Target kita yang pasti adalah jual di harga yang lebih tinggi dibanding harga beli. Gitu ya. Itu dari sisi pro-nya, tapi dari sisi kontranya adalah kita itu perlu analisis lebih lanjut ketika kita mau berinvestasi di saham. Dan kadang saham itu tidak cocok untuk semua orang kadang ya, karena dia ini benar-benar harus apa ya, lebih cocok ke investor yang punya profil risiko yang udah agresif. Apalagi sahamnya saham Indonesia yang benar-benar banyak banget dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu ya. Nggak cuma dari internal kita, nggak cuma dari domestik kita, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi global, entah itu dari US, China, dan lain sebagainya. Jadi memang perlu pendalaman materi lah ya dari kalau kita mau investasi di saham. Tapi kalau teman-teman memang punya target atau tujuan keuangan yang masih jauh banget gitu ya, kayak 30 tahun lagi, dan kalau nggak mau pusing gitu ya, nggak mau pusing buat mantau market, mantau pasar saham, BCA mungkin bisa dikonsider. Jadi BCA itu benar-benar yang kalau misalnya marketnya lagi turun, dia tuh nggak turunnya dalam banget dan cenderung stabil lah ya, bisa untuk jangka panjang. Dari sisi dividen juga dia oke. Jadi masih boleh lah dikonsider BCA ataupun Mandiri. Tapi ya BRI sebenarnya sih iya juga, tapi BRI belakangan ini lagi entah investor asingnya belum begitu balik, jadi BRI belum begitu kemana-mana. Itu sedikit dari sisi saham ya. Ini mungkin aku sedikit praktek dikit lah ya. Kalau ada teman-teman yang udah mulai mau invest, ini ada 2 contoh nanti, yang satu reksadana, yang satu lagi SBN. Aku memang ambil yang instrumen investasinya yang rendah risiko ya, dan cocok untuk teman-teman yang mungkin baru mulai investasi. Yang pertama reksadana. Oh ya, ini juga disclaimer on, ini aku pakai aplikasi dari Bibit ya. Kalau teman-teman mau download boleh juga Bibit. Bibit sudah diawasi oleh OJK. Disclaimer on, tidak disponsor oleh Bibit, tapi ini berdasarkan pemakaian pribadi sendiri ya. Ini tampilan ketika kita klik reksadana, di situ ada beberapa pilihan. So reksadana itu nggak cuma satu jenis, tapi ada 4 jenis lah kurang lebih ya. Yang pertama ada pasar uang. Pasar uang berarti isinya itu yang deposito ataupun obligasi kurang dari 1 tahun. Ada juga obligasi. Obligasinya ini macam-macam. Ada yang tipikalnya obligasi korporasi yang risikonya lebih tinggi. Ada juga obligasi pemerintah yang risikonya lebih rendah. Tapi dari sisi fluktuasi harga, obligasi pemerintah itu fluktuasinya lebih tinggi dibandingkan obligasi korporasi. Kemudian ada saham. Sahamnya udah jelas ya, isinya berarti saham. Kemudian ada yang namanya campuran gitu. Campuran itu berarti teman-teman ingat aja gado-gado. Di dalam gado-gado ada macam-macam ya kan. Sama kayak reksadana campuran, isi juga macam-macam, ada saham, obligasi ataupun pasar uang gitu ya. Ini aku ambil contoh. Ini adalah caraku untuk memilih pasar uang. Ini adalah caraku untuk memilih reksadana pasar uang yang menurutku paling oke untuk diinvestasi. Caraku adalah aku urut berdasarkan atau difilter gitu ya. Difilter berdasarkan return-nya atau kinerjanya. Tapi di sini kita pakai contoh return lah ya. Aku urutin dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Untuk periodenya yang dipilih adalah year to date. Year to date itu artinya tahun berjalan. Jadi kinerja tahun berjalan. So
Misalnya kita kalau ngekliknya hari ini tanggal berapa sih hari ini? Tanggal 21 ya. Tanggal 21 Mei. Berarti kinerja tahun berjalannya adalah dari 30 Desember 2024 sampai dengan hari ini. Itu year to date, tahun berjalan. Jadi dari akhir tahun kemarin sampai dengan saat ini. Terus setelah kita filter, nah muncul dong nama-namanya, ya kan? Ada yang dari Sukor Invest, Afris, BRI dan lain sebagainya. Ya. Nah, kelihatan dong dari sini, oh ternyata yang paling tinggi adalah Sukor Invest sekarang. Misalnya kita klik, oke, kita klik Sukor Invest. Ya. Atau bisa juga diurut berdasarkan ini ya, apa namanya? AUM. Ini aku pakai contoh, ada juga yang diurut berdasarkan AUM. AUM adalah total dana kelolaan. Kalau reksadana pasar uang, makin besar total dana kelolaannya atau total AUM-nya, maka semakin tinggi juga nasabah percaya sama si manajer investasi tadi. Gitu. Jadi ada dua cara. Tadi pertama based on return, kita ngefilternya. Yang kedua adalah based on total dana kelolaan atau AUM-nya. Kalau pasar uang makin besar AUM-nya, itu biasanya makin banyak nasabah yang invest ke dia. Gitu. Tapi untuk sekarang contoh yang kita pakai adalah misal kita pilih yang Sukor Invest tadi karena dia return-nya paling tinggi. Teman-teman juga bisa lihat grafiknya itu garis lurus ke atas. Reksadana pasar uang sudah harus seperti ini. Kalau dia tidak seperti ini, teman-teman nggak usah pelajari lebih lanjut, udah skip aja karena berarti ada kesalahan pengelolaan di sana. Gitu ya. Nah, ini kinerjanya ya kan, 1 tahun terakhir 5,71%. Fun fact-nya, reksadana itu tidak dikenakan pajak lagi karena pajaknya sudah final, sudah dibebankan ke dalam NAV. Jadi return yang muncul di portofolio teman-teman itu sudah net, udah tidak kena pajak lagi, gitu ya. Nah dari NAV, dari grafik kita juga bisa lihat detailsnya ya dari Sukor Invest Money Market Fund ini. Kalau kita lihat return 1 tahunnya tadi ya 5,71%, ada expense ratio. Expense ratio itu adalah biaya pengelolaannya, ya kurang lebih di 1,21%, ini masih wajar. Kemudian ada total AUM, itu adalah total dana kelolaan yang dikelola di dalam fund tersebut, ada 4,55 triliun. Tingkat risikonya rendah. Average yield itu kurang lebih yield itu kan imbal hasil, jadi rata-rata imbal hasilnya itu di 8,75%. Tapi teman-teman nggak usah liatin yang itunya, lihat aja CAGR yang di atas yang warna hijau gitu, itu buat patokannya ya. Ada juga berapa nih minimal pembeliannya, bank kustodiannya di mana, penampungnya di mana, dan biaya investasi lainnya ya. Terus di bawah-bawahnya itu nanti akan kelihatan simulasinya. Kalau misalnya kita invest setiap bulan 1 juta selama 1 tahun ke depan, berapa nih return yang kita dapatkan? Itu nanti akan kelihatan. Di sini contohnya 12 juta nilai investasinya. Kemudian kita juga bisa lihat, nah ini yang paling penting juga. Jadi selain kita melihat kinerjanya, kita juga harus lihat isinya apa sih? Diinvestasiin kemana sih sebenarnya reksadana tadi? Dan kalau kita lihat pembagian berdasarkan asetnya, deposito dan setara kas itu kurang lebih ada di 30%, sisanya ada di obligasi ataupun suku korporasi kurang dari setahun, kurang lebih ada di 71% gitu ya. Kita juga bisa lihat nih top holdingnya, di investnya ke obligasi apa sih, ke deposito apa sih, itu kelihatan di sini gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa ngecek sebenarnya dari sini, misalnya di copy gitu kan, di copy nama obligasinya ke mana tuh namanya, ke Google gitu kan. Dari situ nanti kelihatan kuponnya berapa, yieldnya berapa, siapa yang apa namanya, siapa yang menerbitkan surat utangnya, kemudian jatuh temponya kapan dan lain sebagainya, itu semua kelihatan gitu ya. Kalau TD yang di bawah, TD itu adalah time deposit, isinya adalah deposito. Berarti dia taruh dana deposito ke Bank Capital, MNC ataupun Victoria gitu ya. Itu dari sisi reksadana, beberapa tips untuk berinvestasi di reksadana. Dan ini yang kedua yang cocok juga untuk pemula,
dan cocok untuk profil risiko yang konservatif, yang takut rugi, dan juga cocok untuk orang-orang yang nggak mau pusing kayak aku nggak mau pusing gitu kan, jadi taruh aja di obligasi gitu. Obligasi pemerintah itu juga ada dua jenis sebenarnya kalau kita bagi berdasarkan eh, apa namanya, penerbitannya ya, maksudnya berdasarkan pasarnya, pasar primer atau sekunder. Kalau yang primer ini artinya dia benar-benar baru terbitin, ini adalah penerbitan pertamanya, dan benar-benar diterbitkan atau yang menjual itu adalah dari sisi pemerintah. Kalau sekunder, namanya juga sekunder, berarti ini adalah pasar kedua, yang berarti kita belinya dari orang lain gitu ya. Yang sisi sebelah kiri itu adalah yang warna biru, itu adalah yang di pasar sekunder. Berarti kita belinya dari orang lain, orang yang punya barang itu, orang yang punya obligasinya. Kita beli di pasar sekunder, dan biasanya obligasi di pasar sekunder ini harganya tergantung permintaan dan penawaran, ya, tergantung permintaan dan penawaran, dan juga tergantung kondisi ekonomi dan juga suku bunga gitu ya. Nah, untuk obligasi negara yang di pasar sekunder itu namanya FR, yaitu fixed rate, ya, fixed rate. Dan nanti di belakang aku info ya cara memilihnya. Terus yang di sebelah kanan yang warna merah ini adalah obligasi negara yang diterbitkan pertama kali atau di pasar primer gitu ya. Artinya benar-benar nih pertama kalinya dia diterbitkan oleh pemerintah dan kita belinya langsung ke pemerintah. Ya. Untuk sekarang lagi open gitu ya, lagi open untuk SR022, baik itu yang 3 tahun maupun 5 tahun. 3 tahun itu artinya jatuh temponya di 3 tahun, jadi kita invest selama 3 tahun. Kalau T5 itu berarti 5 tahun. Nah, bedanya antara sekunder dan primer itu adalah cara untuk melihat keuntungannya kita. Kalau yang FR, kita harus ngeliatin yield-nya, ya, yield itu yang sebelah sini. Makin tinggi yield-nya, berarti makin menguntungkan, ya. Kalau yang siapa namanya primer atau yang ini kita ambil contoh SR, kita lihat kuponnya. Jadi kalau yang sekunder kita nggak bisa hanya melihat kuponnya aja, ya, karena yield itu adalah gabungan nih dari harga beli dan juga kuponnya. Jadi kurang lebih rata-ratanya di 7,2%, di sini ambil contohnya 7,02. Kalau yang ini adalah kupon sebenarnya. Jadi nanti ketika kita klik, itu yang muncul adalah kupon, tidak ada yieldnya. So basically kupon sama dengan yield kalau dia di obligasi yang di pasar primer, gitu ya. Kalau primer kita nggak usah pusing, nggak usah bener-bener kayak ngeliatin nih harganya udah murah atau belum, nggak usah, karena kita cuman patokannya adalah di kuponnya aja. Tapi cons-nya dari ketika membeli obligasi adalah ketika kita beli obligasi pemerintah yang penerbitan primer adalah nantinya dia susah untuk dijual beli. Terutama kalau misalnya kita butuh uangnya sewaktu-waktu misalnya. Tadinya kita ya udah taruh uangnya 3 tahun lagi, toh uangnya masih akan dipakai 3 tahun. Ternyata kita nggak tahu 2 tahun lagi perlu dananya. Nah itu kesulitannya di situ, kita sulit untuk ngejual karena dia nggak liquid. Beda sama yang FR. Kalau FR ini memang diperdagangkan secara apa ya namanya? Diperdagangkan secara sering gitu lah ya. Banyak yang jual beli, banyak supply demand-nya istilahnya gitu. Jadi lebih gampang dijual dan beli. Ya, jadi FR itu lebih liquid, sedangkan kalau yang sekarang SR itu agak kurang liquid. Itu doang sih pembedanya dari obligasi pasar sekunder ataupun yang primer. Tapi secara risiko, dua-duanya sangat rendah risiko, bahkan kalau boleh dibilang tidak ada risikonya, kecuali negara kita bangkrut, barulah muncul risikonya. Tapi selama negara kita masih fine, dan invest di obligasi pemerintah itu salah satu pilihan yang mungkin paling optimal ya. Karena Indonesia itu untuk aset investasi masih yang paling baik itu obligasi, ya, terutama untuk jangka pendek menengah masih lebih oke di obligasi, khususnya pemerintah.
gitu ya. Nah, ini untuk cara memilih obligasi FR gitu ya. Yang pasti harus kita cek adalah yield-nya ya. Nah, ini teman-teman yang tadi aku mention. Kalau yang pasar sekunder, kita perhatiin yield-nya, bukan perhatiin kuponnya. Tadi kalau yang pasar primer cukup perhatikan kupon. Tapi kalau yang pasar sekunder FR ataupun PBS ya, ini karena dia syariah jadi PBS, kita mesti cek yield-nya. Kenapa? Karena yield ini adalah gabungan ataupun harga rata-rata, return rata-rata atau kinerja rata-rata, bunga rata-rata ya, antara gabungan harga beli obligasinya dan juga kuponnya. Semakin tinggi yieldnya, maka semakin bagus dibandingkan kalau yieldnya makin rendah. Gitu ya. Nah, ketika kita invest obligasi, kita juga harus memperhatikan jatuh temponya, periode investasinya. Kalau memang dananya akan dipakai dalam waktu singkat, berarti pilih yang jatuh temponya pendek. Ya, ini aku ambil contoh yang jatuh temponya di 2027, berarti sekitar hampir 2 tahun. Tapi kalau masih jangka panjang, ya silakan ambil yang lebih jangka panjang. Dan kalau FR biasanya kuponnya dibagi per 6 bulan. Jadi setiap semesteran gitu, kayak bagi rapot, dia kasih kuponnya atau bunganya masuk langsung ke rekening kita. Penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia, sudah jelas. Kemudian di sini juga nanti muncul tuh simulasi investasinya. Kalau misalnya kita beli 100 unit, kita bayar 101 juta, kita dapat kuponnya itu 2.700.000 setiap 6 bulan. Nanti ketika jatuh tempo, maka total dana yang kembali ke kita itu 110 juta, sudah termasuk pokok investasi yang 100 juta tadi dan juga kuponnya. Ya. Keunggulan dari investasi di obligasi itu adalah dari sisi pajak juga. Kalau reksadana kan tadi udah free ya, sudah final pajaknya, jadi nggak usah lapor lagi. Nggak usah bayar pajak lagi. Tapi kalau obligasi pemerintah, ini ada pajak, tapi juga lebih kecil dibandingkan deposito. Deposito itu FYI, taxnya atau pajaknya itu 20% dari bunga kita. Kalau obligasi dengan return yang lebih tinggi, itu taxnya cuma 10%. Jadi lebih menguntungkan sebenarnya dibandingkan taruh di deposito. Ya. Nah, ini untuk yang pasar primer tadi, ya, pasar primer obligasi yang SBN tadi SR ya. Kita nggak usah pusing lihat yield-nya, cukup lihat kuponnya doang, ada di 6,45%. Tenornya 3 tahun, berarti setelah 3 tahun baru kembali dana pokok kita, ya. Terus di sini juga ada di-mention nanti jatuh temponya di 2028, penerimaan kuponnya bulanan. Dan tipe kuponnya nih juga di-mention di sini fixed rate, artinya ya setiap tahun akan sama 6,45%. Karena ada juga SBN retail atau ya ini ya SBN retail yang pasar primer ini, ada juga yang memang tipe kuponnya adalah floating. Jadi dia ngikutin suku bunga. Kalau suku bunga naik, dia ikut naik juga. Kalau suku bunga turun, dia ada batas turunnya itu seberapa untuk kuponnya. Tapi yang sudah pasti kupon dari obligasi pemerintah itu sudah pasti di atas suku bunga. Jadi udah pasti lebih untung dibandingkan deposito. Jadi kalau teman-teman benar-benar pemula dan selama ini taruh di deposito misalnya, bisa consider taruh di SBN gitu ya, atau obligasi pemerintah. Karena satu, return-nya lebih tinggi, kedua tax-nya lebih rendah gitu kan, sama-sama dijamin pemerintah juga. Jadi why not gitu kan. Next, ternyata sudah terakhir ya. Ini sorry ya, kenapa kameranya agak I don't know why. Tiba-tiba mati. Oke, I'm back. Tiba-tiba mati lagi. Oke. So teman-teman, ketika kita belajar mengatur uang, kita itu bukan cuman soal banyak atau sedikitnya uang, tapi kita tuh mau ngebentuk yang namanya kebiasaan dan juga tanggung jawab sama uang kita. Mau itu banyak ataupun sedikit, ya kita tetap mau
apa namanya, tetap mau kelola, tetap mau atur gitu ya. Mungkin sekian dari aku teman-teman.